Yo guys, MacBook Pro M2. Video kali ini singkat aja ya, karena sejujurnya gue bingung harus excited atau flat aja sama produk yang satu ini. Nggak jelek, nggak sama sekali. Cuma PR-nya memposisikan laptop yang satu ini di tengah rilisan MacBook dengan chipset M series yang terdahulu ataupun yang akan datang, itu kira-kira membuat laptop ini berasa serba nanggung. Gue Satish and this is K2G. Kita coba bedah singkat, apakah MacBook Pro M2 ini buat lo? Ingat MacBook Pro M1 di 2020? Well, MacBook Pro M2 ini basically yaitu dengan perbedaan utama di upgraded chip ke M2. Looknya sama, which ngambil desain MacBook Pro bertouch bar dari 2016. Touch barnya sama, screen-nya juga sama dengan resolusi 2560x1600. Ports-nya pun secara jumlah dan fungsi sama. Webcam-nya masih 720p sayangnya. Ya bukan total nggak ada perbedaan sih. Sekarang chargernya lebih kencang dikit, speakernya support spatial audio, dan headphone jack-nya bisa ngasih power yang lebih buat ngedrive headphones yang butuh power lebih. Tapi tetap ya, intinya mah dulu chipset M1, sekarang pakai M2. Nah, M2 ini posisinya kalau dibandingin sama let's say yang udah pernah kita coba kan, MacBook Pro M1 Pro dan Mac Studio M1 Max ya, based on Geekbench, kemampuan CPU-nya berada di atas kedua chip tersebut, single core-nya. Untuk multi-core-nya sih berada di bawah. Supaya clear, unit gue ini adalah yang 512GB storage-nya dengan RAM 8GB, which nggak punya problem dengan speed rendah seperti yang versi 256GB yang ternyata punya single non-flash storage chip. So, ingat, saran gue hindarin yang 256GB ya. Dari itu semua, kesimpulan pertama gue adalah kalau udah punya MacBook M1 Pro apalagi M1 Max, nggak perlu consider MacBook M1 2 ini kalau kalian mikir, wow, M2 lebih kenceng nih kali ya dari M1 series. No, kalau kalian user yang bakal pakai laptop untuk ngedit yang berat maupun kegiatan lain yang butuh performa, M1 Pro dan M1 Max masih lebih cocok, tentu dengan harga yang lebih tinggi sekian juta. Cuma, dengan perbedaan harga itu, kita dapat keuntungan dari layar yang lebih luas dan canggih, port input yang lebih beragam, MagSafe charging system, dan jumlah core dan performa multi-core yang lebih baik. Jadi, kalau bukan buat para heavy users, buat siapa dong? Light users kah? Bisa jadi. Kalian yang berkutat di desain grafis, editing foto, maupun Word dan spreadsheet, cocok banget untuk beli MacBook Pro M2 ini. Untuk segala kegiatan itu, masih cenderung overkill juga bahkan. Utamanya yang dicari di MacBook Pro M2 ini adalah battery life yang gokil. Gua pakai cukup berat, bisa tahan sampai di atas penggunaan 16 jam. Itu udah include editing, sedikit gaming, dan mayoritas ngetik plus browsing. In fact, ini lebih irit dari MacBook Pro M1 Pro gue. Sedikit mengingatkan gue pada experience gue dengan MacBook Air M1 2 tahun yang lalu. Nah, ngomong-ngomong soal Air, udah keluar juga MacBook Air M2 by the way guys. Gue udah sempet posting hands-on-nya di IG Reels. Dan sejujurnya, satu-satunya penghalang orang untuk beli MacBook Pro M2 ini ya Air M2 itu. Same prosesor, dengan desain yang lebih baru, display yang lebih luas, kamera 1080p, MagSafe, dan lain-lain. Untuk kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip ringan yang tadi gue bilang, gue punya feeling MacBook Air M2 akan lebih pas lagi. Kuatnya sama, long battery life-nya juga dapet dengan form factor yang lebih sleek. Kalaupun ada kekurangan yang expected, pasti datang dari thermal throttling. Secara RM2 kan nggak punya fan ya. Oh ya, by the way, thermals di MacBook Pro M2 ini bagus banget. Based on hasil benchmark Cinebench ini, 10 menit sama 30 menit tes mirip-mirip aja hasilnya. Nantilah, mudah-mudahan K2G akan nge-review MacBook Air M2 juga. So, stay tuned. Anyway, sekian aja ya video pendek ini. Ada yang komplain nih, kok reviewnya begini? Seperti yang gue bilang tadi, ini basically sama kayak MacBook Pro M1 2020, cuman ganti chipset. So, hal-hal yang supposedly masuk review pun bakalan pasti repetisi dari produk itu. Singkatnya, desainnya tetap bagus dan premium, tapi udah begini ya sejak 2016. Layarnya IPS LCD 2K dengan brightness 500 nits, chipsetnya kencang dengan 8 core CPU dan 10 core GPU, keyboardnya enak, trackpadnya luas, presisi ala MacBook. Kemudian touch bar yang sejak awal ada, gue asli jarang banget pakainya, cuman buat show off doang. Lalu Touch ID-nya akurat yang menyatu dengan lock button, serta setup speaker yang mantep dan berat yang masih oke banget di 1,4 kilo.
Oke, intinya MacBook Pro M2 ini cocok buat kalian yang masih berkutat dengan MacBook Pro Intel yang berada di kelas lower end maupun mid high. Gede tuh lompatannya, berasa banget di area performa maupun baterai dan lainnya. Sedangkan kalau heavy user, mendingan tambah dana lah buat beli MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max. Terus buat kalian yang pengguna ringan-ringan aja, tunggu review MacBook Air M2 K2G segera. Yang nggak kalah penting, kalau kalian mau beli produk Apple, belinya di Studio Ponsel. Produknya dijamin ori dan garansi. Mantap, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!